jumpa lagi di podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kompetensi, memperbarui kebiasaan, membiasakan perubahan. Nah, sekarang telah hadir di tengah-tengah kita di sini Bapak narasumber yang hebat, ya bisa kita jadikan contoh dan panutan di sini. Bapak Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Media Yanuar Abdullah Estos MSI. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pada saat ini Bapak Media akan menyampaikan tentang pelaksanaan sistem kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, nanti saya kepo-kepo ya Pak ya. Ada apa nih di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan sistem kerjanya? Nah, Pak bisa ceritakan nih Pak, apa latar belakang sistem kerja terbaru pasca penyederhanaan birokrasi? Kalau kita lihat kan sebelum pandemi ini kan birokrasi kan mengalami obesitas ya Pak ya. Dan setelah COVID-19 ini ada beberapa hal kita temukan terjadi perampingan lah. Nah, di sini bisa Bapak jelaskan latar belakang sistem kerja tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Esa. Saya ikut bersemangat juga. Amin. Bisa sebagai host ini. Jadi gini, sebenarnya kebijakan ini adalah kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, pada tahun 2021. Karena beliau melihat bahwa birokrasi kita ini terlalu banyak levelnya. Jadi ada sampai 5 level. Kalau di kementerian itu sampai 5 level. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, bahkan pelaksana Eselon 5 ada. Nah, ini akibatnya apa? Ini seringkali menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada perizinan waktu itu. Jadi karena jenjangnya sangat panjang, kemudian tindak lanjutnya merangkak lagi dari bawah ke atas cukup panjang. Iya, jadi prosesnya lumayan makan waktu ya Pak ya. Makan waktu sehingga ini tidak mendukung suasana berinvestasi di Indonesia. Jadi beliau kemudian memerintahkan untuk memangkas 2 layer saja, 2 level saja, baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Nah, sehingga diterbitkanlah Permenpan nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi di instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Jadi akan hilang semua waktu itu tuh. Terjadi juga semacam riak-riak kegelisahan waktu itu kan. Artinya yang dulunya ada eselon 1, 2, 3, 4, 5 di pusat, kalau kita ada eselon 2, 1, 2, 3, 4 itu sudah tinggal 2 level saja. Nah, ini ditetapkan dengan Permenpan itu, kemudian ini harus dilaksanakan. Nah, kemudian persoalannya adalah ketika ASN atau pegawai yang biasanya di posisi manajerial, kemudian ketika dihilangkan jabatan-jabatan strukturalnya, mereka menjadi gampang gelisah waktu itu. Bagaimana ini pengembangan karir mereka? Nah, pemerintah Pak Presiden waktu itu melihat ini perampingan struktur organisasi itu adalah untuk mempercepat dari organisasi, sehingga harus dilaksanakan setiap tugas fungsi itu dilaksanakan dengan jabatan-jabatan fungsional, sehingga jabatan-jabatan struktural tadi yang hilang itu disetarakan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Nah, sehingga terbitlah Permenpan nomor 17 tahun 2021 tentang penyataan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jadi yang dulunya sebagai seorang manajerial, jabatan struktural, mau tidak mau, karena kalau tidak pengembangan karirnya akan mentok nih menjadi pelaksana semua, sehingga pengembangan karirnya adalah di jabatan fungsional. Jadi itu salah satu yang membedakan sistem kerja sebelum penyederhanaan birokrasi dan sesudah penyederhanaan birokrasi. Perbedaannya signifikannya apa tuh Pak? Salah satunya mungkin mengefisiensi alur investasi, terus percepatan kinerja untuk pencapaian optimal, terus ada beberapa hal lagi mungkin Pak membedakan. Jadi, saya lanjutkan dari saya. Jadi ketika sudah disetarakan jabatan, nah sekarang pola kerjanya kemarin kan hierarkis. Iya benar. Nah jadi
organisasi pemerintahan itu dia sistem silo, artinya hierarkis, komando. Dari atas level 1 ke level 2, level 2 ke level 3 itu komando. Nah, artinya tidak efektif dan tidak efisien tadi, karena tadi terlalu kaku, ya kan? Nah, dengan penyetaraan ini kemudian ditetapkanlah Permenpan baru. Jadi ada 3 paket kebijakan nih: penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan sistem kerja, ya, instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Nah ini dia topik ini. Ya, Permenpan 7 ini. Jadi bertransformasi nih dari yang dulu strukturnya komando, hierarkis, menjadi agile. Agile ini sangat fleksibel. Artinya cukup 2 level saja, pemilik kinerja, kemudian pimpinan unit organisasi yang eselon 3-nya. Kalau kita di provinsi ada eselon 2, eselon 3 ya. Nah, di bawahnya sudah tim-tim kerja. Tim kerja ini dibentuk dengan bervariasi nih. Jabatan fungsionalnya banyak nih. Kalau dia memerlukan peralatan komputer, masuk dia peralatan komputer situ. Kalau dia memerlukan analis kebijakan, masuk dia di dalam tim itu. Jadi tim kolaboratif. Sehingga apa? Kualitas pengambilan keputusan akan menjadi lebih baik. Kemudian prosesnya akan lebih cepat. Bayangkan dari pimpinan, kemudian kepimpinan langsung bisa langsung ke tim kerja, ataupun dari unit kerja tidak berlama-lama dia langsung ke tim kerja. Dan itu akan dibahas secara lengkap nih, karena disitulah jabatan-jabatan fungsional itu berkolaborasi dalam menyiapkan sebuah keputusan atau dalam menyiapkan atau memberikan pelayanan. Ini yang berbedanya antara pelayanan dari agile dari hierarki ke agile. Nah, sementara bagaimana dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nih Pak, dengan penyediaan sistem birokrasi yang sekarang tadi Bapak sampaikan Pak? Alhamdulillah untuk Kalimantan Barat ini sejak ditetapkannya Permenpan 7 2021 kita sudah menurunkan lagi menjadi dengan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2023 tentang sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah. Nah, ini waktu itu kita hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, kita termasuk yang paling cepat untuk mempersiapkan ini. Nah, kemudian juga sebagai tindak lanjut di kabupaten kota juga kita dorong kabupaten kota. Bahkan sekarang hampir 100%. Kalau tidak salah kemarin tinggal 1, kalau salah dari Sanggau, tapi ini sudah berproses semua. Yang lain sudah bergerak di dalam sistem kerja yang baru. Nah, kemudian kita sudah melaksanakannya. Tapi kan faktanya kan sebenarnya tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah untuk merealisasikan sistem kerja yang seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, sesuai dengan Permenpan nomor 7 ya Pak ya, tahun 2023. Nah, tantangannya apa tuh Pak? Memang di awal-awal kita memang agak sebuah perubahan itu pasti akan semacam keterkejutan lah apalagi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kemudian pola kerjaan seperti apa yang dulunya dia tidak tahu melaksanakan tugas fungsional, sekarang harus melaksanakan tugas-tugas fungsional. Dan aktif ya Pak ya. Dan harus aktif. Karena kinerja dia itu harus menunjang kinerja organisasi. Nah, akhirnya itu memang kendalanya adalah penyesuaian kawan-kawan yang kemarin disetarakan. Nah, tapi ketika kita melakukan dialog, melakukan diskusi, sosialisasi terkait dengan Pergub 34 ini, akhirnya sekarang mereka lebih enjoy, Malahan ada bilang lebih enjoy fungsional. Sekarang beda ya Pak ya, tahun-tahun awal-awal tahun sebelumnya ya, dengan sekarang tuh malah lebih rileks malah dengan fungsional gitu ya. Justru seperti itu sekarang. Alhamdulillah ya, berarti harapan mereka sudah mungkin memahami keaktifan dan langkah-langkah pemerintah yang harus dilakukan apa terkait dengan jabatan ya Pak ya. Jadi tadi betul kata Bapak, paling sedikit cuman tinggal berapa persen ya Pak ya untuk sistem kerja yang sudah direalisasikan. Nah Pak, apakah semua perangkat baik di daerah itu disetarakan atau tidak perlu membuatkan tim kerja?
dalam melaksanakan mekanisme kerja seperti yang tadi. Sebenarnya titik fokus adalah perangkat daerah yang disetarakan, karena ini berdampak langsung ini. Pola kerjanya akan berubah sekali. Yang dulunya manajerial, sekarang dia harus melaksanakan tugas-tugas fungsional dalam sebuah sistem tim kerja. Nah, tapi ada perangkat daerah yang memang di dalam penyerahan birokrasi tadi tidak masuk dia di dalam permodelan. Misalnya Dinas Perhubungan itu masih strukturnya lengkap, Satpol PP itu lengkap dia. Tidak ada pun paling 1 eselon 4 yang disetarakan. Nah, untuk kawan-kawan perangkat daerah yang tidak disetarakan sebenarnya tidaklah wajib ya. Tapi ketika ada sebuah kegiatan yang harus diselesaikan bersama, nah kepala perangkat daerah bisa membentuk tim kerja yang di luar tugas pokok fungsi. Biasanya kalau di dalam peraturan gubernurnya kan melaksanakan tugas tambahan. Nah ini kewajiban tugas tambahan ini bisa oleh kepala perangkat daerah untuk membentuk tim kerja. Tapi yang paling terdampak terhadap penyetaraan jabatan ini harus wajib hukumnya untuk melaksanakan sistem kerja yang baru ini. Nah, tuh Pak, tadi kan kita bicara pada saat proses awal ya Pak ya, sistem kerja ini mau direalisasikan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, setelah nih Pak, setelah sudah direalisasikan, apakah ada hambatan-hambatan Pak pasca penyetaraan jabatan itu Pak? Sepanjang sampai tahun kemarin 2024 itu tidak ada persoalan, dan ini sudah dibuktikan ya, dalam indeks reformasi birokrasi ya. Jadi penyesuaian sistem kerja ini masuk salah satu indikator penilaian di dalam indeks reformasi birokrasi general. Jadi kita sudah dianggap 100% nih, artinya sudah melaksanakan. Dan ternyata sekarang kawan-kawan di perangkat daerah itu tidak pernah ada komplain terkait dengan ini. Ya, bahkan mereka untuk tahun 2025 sudah menyampaikan semua SK-SK tim kerja kepada kita untuk pendataan ada di kita bahwa mereka sudah membuat tim-tim kerja ini. Karena memang tim kerja ini ternyata bisa memudahkan pekerjaan. Kemudian kalau kita sekarang banyak keluhan kita kurang pegawai, kan? Nah, dengan tim kerja ini sebenarnya akan membantu, karena sebuah tim kerja dibentuk itu bisa menarik dari unit kerja yang lain. Jadi tidak hanya internal ya Pak? Tidak hanya internal. Nah, artinya di dalam internal kan biasa ada bagian-bagiannya. Antar bagian bisa, antar kantor pun bisa, bahkan antar instansi. Nah, misalnya kita mau masukkan orang pemerintah pusat bisa dalam tim kerja itu. Inilah enaknya di dalam sistem kerja yang baru ini. Jadi sinergis ya Pak ya? Sinergis. Oke. Nah Pak, jadi di sini Biro Organisasi ini membuka ruang ya Pak ya, untuk kabupaten kota atau jika ada mengalami misalnya kendala atau apapun itu terkait dengan sistem kerja ya Pak ya. Nah di sini jadi kalau kita lihat kadarnya berapa persen nih udah bisa dimaksimalkan 100% ya Pak? Untuk provinsi? Ya, provinsi. Saya pikir sampai mungkin terakhir ini sudah 100%. Kemarin waktu akhir tahun kemarin Sanggau itu sudah proses penyusunan peraturan kepala daerahnya, peraturan bupatinya. Saya pikir kita belum cek kembali. Nah, kemarin tinggal 1 Sanggau. Sanggau pun sudah berproses. Update terus ya Pak ya? Update. Karena ini kita dimintai oleh kawan-kawan dari Kemendagri, minta laporan tiap hari. Tiap berapa bulan sekali itu minta laporan bagaimana perkembangannya. Dan terakhir, kalau tidak salah akhir tahun kemarin kita sampaikan lagi berproses yang di Sanggau saja. Kalau tidak salah saya salah. Tapi itu pun hambatannya tidak terlalu signifikan ya Pak ya? Sudah berproses. Mungkin kita sudah bisa katakan Pemprov Kalbar ini sudah 100%. Oke, mantap. Nah, sekarang bagaimana nih Pak pembagian tanggung jawab pada masing-masing penilai kinerja nih? Pimpinan unit organisasi, ketua tim dan anggota tim kerja itu mekanismenya gimana tuh Pak? Pembagiannya? Jadi dalam sistem kerja yang baru sekarang ini ada, kalau kita mau membaginya, mengklasifikasi, ada 3 aktor utama. Ada penilai kinerja. Nah, penilai kinerja ini adalah kepala dinas, kepala badan, kepala perangkat daerah. Nah, atau kepala unit kerja.
Kemudian ada yang namanya pimpinan unit organisasi. Nah, ini biasa di level 2. Level 2 itu apa? Biasa di eselon 3. Nah, kemudian ada ketua tim. Ketua tim kerja yang juga termasuk dalam anggota-anggotanya. Jadi 3 komponen ini sebenarnya sudah jelas posisi, kedudukan, tugas pokok fungsi. Artinya ketika kita bicara penilai kinerja, itu adalah kepala perangkat yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis badan dinasnya. Jadi dia menentukan rencana, sasaran dan target dan roadmap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian menyiapkan sumber daya, artinya anggarannya, kemudian sumber daya lain, kemudian bagaimana dia melakukan koordinasi antar unit organisasi itu, kemudian bagaimana dia melakukan monitoring evaluasi. Nah, di level 2-nya yaitu pimpinan unit organisasi, ini dia mengampu pada kegiatan. Jadi dalam program ada kegiatan dan dia merinci atau merencanakan rencana kegiatan. Nah, kemudian menyiapkan tim-tim kerja. Nah, dengan koordinasi dengan penilai kerja perlu membentuk berapa tim kerja sih. Nah, kemudian melakukan semacam monitoring, pengendalian dan feedback terhadap pelaksanaan tugas-tugas di tim kerja. Nah, kemudian di aktor yang ketiga, tim kerja. Nah, tim kerja ini ada ketua, ada anggota. Nah, kalau ketua ini tentunya lebih rinci lagi. Dia menetapkan rencana kegiatan, rencana kerja kegiatannya lebih detail. Nah, kemudian melaksanakan, membagi peran pada anggota tim, ya kan? Nah, kemudian melaksanakan tugas-tugas itu yang diemban oleh tim kerja itu, kemudian memberikan laporan, baik itu kepada pimpinan unit organisasi maupun ke penilai kinerja. Nah, kalau mau didetailkan lagi anggota itu dia sudah individu dia. Individu dia menetapkan rencana kerja individunya, kemudian melaksanakan, kemudian melaporkan. Dan ini di level individu, kemudian di level ketua tim, ini nanti inputnya adalah di sasaran kinerja pegawai SKP. Jadi sekarang ini SKP tidak mengarang seperti dulu kan. Kita karang, tapi sebenarnya itu turunan daripada tim kerja dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada anggota-anggota tim. Jadi tidak lagi mengarang SKP sekarang ini. Nah, ke semua ini Pak bisa kita lihat di mana ini Pak? Regulasinya atau ada perda atau ada semacam pergub. Di pergub di ya Pak. Pergub 34 tahun 2023 ya. Bisa lihat di pergub 34 ya. Komplit semuanya. Luar biasa. Nah, Pak, tugas dan kegiatan seperti apa Pak yang tadi yang diperlukan untuk dalam bentuk tim kerja nih? Sebenarnya begini, kalau kita bicara ada spesifikasi khusus enggak gitu atau gimana gitu? Atau kita skop dalam sebuah contoh badan dinas sebuah dinas. Dinas itu kan pasti mengampu sasaran strategis sebagai kinerja organisasinya. Nah, ini diturunkan menjadi sebuah program. Nah, program inilah kalau kita di dalam struktural itu diampu oleh pimpinan unit organisasi. Tapi untuk mencapai program ini kan harus didetailkan di kegiatan-kegiatan. Nah, untuk mencapai program siapkan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan inilah dibentuk tim-tim kerja. Tim-tim kerja sehingga bisa hasil kerjaan tim kerja ini bisa mengangkat pencapaian target program. Program ini tercapai, nanti akan mencapai target sasaran kinerja, indikator kinerja organisasi yang diampu oleh kepala dinas. Nah, sebenarnya polanya seperti itu. Jadi memang terstruktur sehingga nanti antara kinerja individu dengan kinerja organisasi itu sebuah linear. Artinya ketika organisasi itu kinerjanya baik, capaian-capaiannya yang ditunjukkan dari pencapaian sasaran strategis tadi, maka sudah dapat dipastikan pekerjaan sampai ke tingkat individu itu anggota tim kerja itu adalah baik, karena semua sudah terlist apa kegiatannya, outputnya seperti apa. Kemudian di kegiatan outcome-nya seperti apa, outcome antara.
kemudian sampai di outcome program, sampailah ke pencapaian strategis perangkat daerah. Jadi tim kerja ini udah harus tahu ya Pak ya, tugas dan kegiatannya seperti apa nih Pak? Iya. Sudah harus tahu gitu ya. Udah settle lah gitu ya Pak ya. Kalau sampai enggak tuh misalnya Pak, misalnya nih Pak, ada mungkin beberapa dinas atau salah satu dinas dia terkendala terkait dia tidak tahu tugas dan kegiatan tim kerjanya sehingga tadi menghambat atau tidak bisa memaksimalkan tadi indikator pencapaiannya, itu gimana Pak? Saya pikir kalau memang sudah dari pimpinan unit organisasi sudah membagi tim-tim kerja ya, dan tim-tim kerja ini sesungguhnya adalah kawan-kawan yang tadi nih yang disetarakan, yang sebenarnya sudah memiliki pengalaman dan kompetensi dalam tugas itu. Yang tadi fungsional itu ya Pak? Disetarakan kan dia bisa menjadi ketua tim kerja. Pasti sudah memahami ya kan. Tinggal bagaimana support anggota tim. Support anggota tim tergantung bagaimana ketua tim tadi membagi peran di setiap anggota tim. Nah, inilah saya yakin tidak akan pernah gagal, kecuali gagal dalam tanda kutip terjadi ada kebijakan besar, misalnya ternyata anggarannya harus diefisiensikan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan prioritas. Nah itu, tapi kalau secara tugas pokok fungsi tim kerja, saya pikir ini kawan-kawan dan kawan-kawan dari perangkat daerah, hasil pengamatan kami tidak ada keluhan nih. Pak, ya. Nah, bahkan tadi ketemu Esa, sekarang kawan-kawan di fungsional ini bersyukur dia. Bahasa itu tuh akhirnya muncul ya Pak. Bahkan yang struktural itu mau menjadi fungsional karena pola kerja di tim kerja ini mengasihkan dia. Justru sebaliknya Pak, yang fungsional malah bertanya-tanya kenapa masih di struktural. Jadi bahasa itu muncul tuh kayak waduh luar biasa, beda yang awal-awal sekali ya Pak ya, sangat berbeda. Nah tadi kan Bapak ada nyinggung soal SKP itu Pak ya, SKP ada Bapak singgung. Nah bagaimana nih Pak kaitan mekanisme kerja melalui tim kerja dengan penilaian individu setiap ASN di SKP, biar kata Bapak tadi nggak asal-asal nih masuk kan gitu loh. Nah silakan Pak. Jadi kalau cerita kinerja ya kan, kita berangkat daripada yang namanya perjanjian kinerja. Perjanjian kerja itu dibuat nih sampai ke level individu PK, karena berangkatnya kan dari indikator kinerja utama perangkat daerah atau sasaran strategis tadi. Jadi kepala perangkat daerah menyusun perjanjian kinerjanya, sasarannya apa, target capaiannya seperti apa, ya kan? Kemudian itu kan dibagi nih, didistribusikan kepada pimpinan unit. Nah, pimpinan unit tadi membuat lagi perjanjian kinerjanya. Nah, perjanjian kinerjanya untuk mengampu sebuah program nih dengan sekian kegiatan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan itu diurai lagi kepada tugas-tugas ketua tim. Tugas tim tadi ketua tim. Kemudian ketua tim itu membagi lagi pada peran anggota. Artinya semua memiliki peran, memiliki tugas, memiliki fungsi. Peran, tugas, fungsi inilah yang nanti menjadi ukuran. Karena semua itu ada targetnya. Misalnya ketua tim A, kegiatannya A, targetnya seperti apa, ya kan? Sasarannya apa, targetnya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Tadi itu yang harus dicapai. Nah, itulah yang nanti semua diturunkan ke SKP masing-masing. Makanya tadi saya bilang, sekarang SKP kita tidak mengarang Bu Esa, langsung diambil dari pekerjaan itu, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus merujuk, mengintervensi pada pencapaian kegiatan. Kegiatan mengintervensi untuk pencapaian program. Program mengintervensi untuk tercapainya indikator kinerja utama dinas atau kepala dinas. Jadi selaras dia, linear dia. Jadi kalau ini baik, berarti kegiatannya baik, kegiatan baik, programnya baik, baik, indikator kerja organisasi akan baik. Jadi semua itu tercover nampak kayak jelas ya Pak ya. Oke. Tadi kan Bapak ada menyinggung juga tentang SKP, penyusunan SKP, dan apa variasi nih Pak antara BKN dengan sistem kerja terkait dengan tadi SKP yang tadi Bapak sampaikan mungkin. Jadi tadi kita katakan bahwa SKP itu kan kita untuk mengukur kinerja setiap pegawai, kan setiap pegawai. Jadi ukurannya ada dua, prestasi kerja dengan
perilaku kerja. Nah, khusus prestasi kerja berangkat dari tadi nih. Ada perjanjian kinerja di awal. Nah, kalau di kepala perangkat daerah atau kepala dinas, kepala badan, dia memiliki indikator kinerja utama yang bertanggung jawab terhadap tercapainya sasaran strategis organisasi itu. Nah, kemudian di pimpinan unit organisasi atau di level 2, eselon 3, dia mengampu pada tercapainya sasaran program, ya kan? Nah, kemudian sasaran program ini bisa tercapai kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan inilah diampu atau yang menjadi tanggung jawab ketua-ketua tim. Nah, ketua-ketua tim membagi tugasnya ke anggota-anggota tim. Jadi semua itu berkinerja. Bergerak ya Pak? Bergerak. Jadi ketika anggota tim, individu itu menghasilkan output sesuai dengan rencana kerja dia, maka akan mencapai mengintervensi tercapainya kegiatan, ya kan, sasaran kegiatan. Kemudian sasaran kegiatan ini tercapai, maka akan mengintervensi, akan meningkatkan, akan mewujudkan tadi tercapainya sasaran program. Nah, kalau sasaran program tercapai, tentulah indikator kinerja utama atau sasaran strategis yang diampu oleh kepala dinas atau kepala badan akan tercapai. Nah, sehingga nanti antara kinerja individu SKP yang di individu dengan indikator kinerja organisasi akan selaras, ya kan, linear dia. Kalau dia bagus, pekerjaan anak buah kita, staf kita, ya kan, atau tim kerja kita, maka akan dipastikan kinerja organisasi akan baik. Nah, itu korelasi. Sekarang SKP tidak lagi bisa kita mengarang-arang seperti dulu kan. Yang sudah terperinci dengan outputnya. Tidak bisa pakai ilmu tawakal lagi. Tidak bisa ilmu tawakal lagi. Maka dulu sempat ada dibuatkan, kan minta buatkan. Sekarang tidak bisa. Apa yang dibuat di anggota tim kerja. Dan harus ada evidennya lagi Pak. Harus ada evidennya lagi. Itu namanya apa ya? Janji kita ya Pak ya. Janji. Jadi setiap tahun. Wah, luar biasa ya Pak, pelaksana sistem kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bangga ya, senang gitu, kita sudah istilahnya update, sudah settle gitu kan. Dan kita sebagai pegawai juga, saya sebagai pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memang melihat perubahan Provinsi Kalimantan Barat ini luar biasa Pak. Kalau pencapaiannya cepat sekali mengikuti update apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat nih. Nah Pak, bisa Bapak kasih spirit nih Pak untuk para ASN di Kalimantan Barat ya Pak ya, untuk di Indonesia juga semuanya. Bagaimana nih untuk mensupport nih semangat ya dalam memaksimalkan sistem kerja di lingkungan kita sendiri nih Pak, silakan Pak. Ya, saya pikir sama lah ya, kita ASN ini punya tugas yang mulia nih, ya kan? Sebagai pelaksana kebijakan, kan? Sebagai perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pemersatu bangsa, itu kita pegang dulu, kode etik kita pegang. Nah, untuk pelaksanaan kebijakan tentulah banyak hal. Ya, ini yang kita harus taat, harus melaksanakan tugas sesuai dengan koridor ketentuan. Kemudian kita harus memiliki semangat nih, semangat sebagai kalau Bu Elsa lihat setiap tahun ketika pembukaan ya kan, pengadaan bukan main ramainya kan, harapan menjadi ASN ya Pak ya. Artinya ketika kita sudah menjadi ASN, ini jangan kita sia-siakan atau kita berkah sudah saya sudah masuk ASN udah zona aman gitu Pak ya. Zona aman. Biasa gitu kan. Betapa besar mahalnya pemerintah ya kan membiayai kita untuk melaksanakan dan tugas mulia tadi ini untuk melayani masyarakat. Ini yang harus kita pegang. Dan saya mengingatnya pada kawan-kawan ASN dimanapun ada, itu kita pegang bahwa kita memang sebagai pelayan masyarakat, tunjukkan kinerja, tunjukkan apa yang bisa kita lakukan, maksimalkan potensi diri Pak ya. Oke, nah sahabat podcast sekalian, luar biasa ya penyampaian dari Bapak Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Madya Yanuar Abdullah SOS MSI, yang memberikan kita pencerahan
justru ilmu yang sangat bermanfaat tentang pelaksanaan sistem kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Apalagi ternyata SKP itu ada karena ada alur yang jelas ya. Untuk apa? Untuk kinerja ya Pak ya, untuk pencapaian rencana strategi, pencapaian harapan Pak ya, harapan untuk Kalimantan Barat hebat ya. Apalagi dalam menyikapi Indonesia Emas ya Pak ya, Indonesia Emas. Oke. Sekian untuk podcast hari ini. Salam sehat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih Pak Yanuar datang pada hari ini, Pak Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.